Cimsa dan teman-teman semua yang menyaksikan. After a long wait, akhirnya AADC hadir buat teman-teman semua. Yes, ada apa dengan Cimsa atau biasa dikenal dengan AADC adalah podcast dari Cimsa UNER yang membawakan topik tentang isu-isu kesehatan terkini dan juga dikupas bersama dengan narasumber yang tentunya pastinya terpercaya, yaitu dokter-dokter spesialis yang pastinya kece-kece banget nih. Nah, sebelumnya perkenalkan, aku Gracia Tirza sebagai member dari Cimsa UNER yang pada kesempatan kali ini akan menjadi moderator dan juga mengobrol bersama dengan narasumber hari ini. Nah, AADC pada kesempatan kali ini akan mengangkat tema skincare bodong, membuat cantik atau beresiko. Wah, sepertinya topik ini sedang ramai diperbincangkan di sosial media nih. Apalagi saat ini sosial media juga pastinya sedang berkembang pesat, sehingga masyarakat semakin cepat dan juga semakin banyak mendapatkan informasi yang mudah diterima dan juga diserap oleh masyarakat tanpa tahu kebenaran aslinya bahwa sesungguhnya perskincarean ini juga memiliki sisi gelapnya loh. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih dalam bersama dengan Dr. Dea Medisika Hertanti, spesialis dermatologi dan venerologi, magister kedokteran klinik. Selamat siang, dokter. Selamat siang, Tirza. Selamat siang. Bagaimana kabarnya dokter hari ini? Baik, alhamdulillah. Puji Tuhan. Kalau boleh tahu saat ini kesibukan dokter lagi ngapain nih, dokter? Sebelumnya saya ini alumni dari Cimsa juga ya, BTW gitu. Jadi saya alumni Cimsa dari tahun 2009 dan 2000 sampai 2010. Kemudian saya lulus dari FK UNER di tahun 2014 dan melanjutkan kuliah spesialis di tahun 2018 sampai 2023 lulusnya. Terus kemudian untuk saat ini kesibukan saya adalah salah satu dosen tetap di Universitas Ciputra. Gitu. Wow, keren sekali ya teman-teman narasumber kita hari ini. Nah, seperti yang tadi teman-teman ketahui bahwa Dokter Dea ini juga merupakan alumni dari Cimsa UNER ya, dokter ya. Betul. Nah, kalau begitu tentu saja hari ini kita juga akan membincangkan dengan Dokter Dea terkait skincare bodong, membuat cantik atau beresiko. Apakah dokter sudah siap untuk memulai? Oke, siap. Baik, mungkin saya akan mengajukan pertanyaan pertama nih dokter. Nah, apa saja sih dokter ciri-ciri utama dari produk skincare bodong yang harus diwaspadai oleh konsumen? Oke, jadi ini saya tanya Tirza dulu ya, gimana? Pada saat memilih skincare, yang dilihat Tirza pertama kali di toko tuh apa? Biasanya sih kalau saya sendiri tuh suka lihat dari TikTok dulu sih dokter, kayak lihat review-review dari orang-orang yang di TikTok itu kayak gimana sih selama pemakaian. Terus habis itu biasanya saya memeriksa di ingredientsnya itu biasanya yang nggak ada alkoholnya dokter. Oke, salah satu yang Tirza lakukan ini udah benar sebenarnya. Jadi salah satu ciri dari skincare bodong itu dia tidak mencantumkan komposisi yang tepat. Jadi tidak mencantumkan komposisinya secara full ya. Jadi kalau misalnya Tirza udah melakukan pengecekan komposisi itu sebenarnya sudah menjadi salah satu pencegahan nih gitu. Nah, selain komposisi yang tidak tercantumkan, biasanya produk-produk skincare bodong itu tidak terdaftar di BPOM begitu. Dan selain itu juga kita bisa sebenarnya melihat ciri-ciri skincare bodong itu juga dari warna krimnya itu seperti apa, kemudian juga dari baunya. Biasanya itu kalau misalnya skincare, salah satu ciri dari skincare bodong itu adalah baunya itu sangat menyengat sekali, seperti bau kimia banget gitu, dan dari warnanya pun tidak seperti krim-krim biasa gitu. Jadi harus diwaspadai gitu ya. Oke, berarti saya izin merangkum, biar untuk produk skincare yang bodong itu biasanya tidak mencantumkan isinya dengan jelas ya dokter. Betul. Kemudian juga tidak termasuk ke dalam BPOM. Kemudian untuk warna dan juga bau dari skincare itu biasanya cenderung menyengat dan juga warnanya tidak seperti krim-krim pada biasanya ya dokter. Betul. Baik, mungkin ini bisa salah satu hal yang mudah dilihat oleh teman-teman masyarakat ya. Yes, dokter, betul ya? banget. Jadi sebenarnya melihat salah satu ciri skincare bodong itu yang paling utama memang harus dilihat dari komposisinya, kemudian kita cross check gitu. Sekarang kan internet tuh bener-bener sumber banget ya untuk Benar kita sumber sekali, informasi dokter. banget. Jadi kalau misalnya kita sekali cek komposisinya, kemudian keluar macam efek sampingnya itu bisa diwaspadai oleh teman-teman juga gitu ya. Benar sekali. Nah, selanjutnya dokter, saya izin untuk masuk ke pertanyaan berikutnya. Baik. Apa saja sih dokter bahan-bahan berbahaya yang sering ditemukan di dalam skincare bodong?
Oke, jadi sebenarnya kalau misalnya bahan-bahan berbahaya ini sebenarnya istilahnya sangat bold sekali ya, atau sangat berani sekali kita bilang seperti itu. Tetapi sebenarnya bahan-bahan yang ada di dalam skincare bodong itu actually juga ada di beberapa bahan skincare, tapi dengan kandungan yang berbeda. Nah, yang harus diwaspadai oleh teman-teman di sini adalah beberapa kandungan skincare yang saat ini menjadi perhatian banget tuh adalah merkuri ya, kemudian merkuri, hidroquinone, terus juga ada seperti bahan-bahan turunan vitamin A. Ini sebenarnya saya nggak bisa katakan kalau ini berbahaya banget, tapi memang kalau misalnya kita melihat salah satu jurnal, bahan-bahan seperti merkuri ini memang sudah menunjukkan tingkat bahayanya itu seperti apa. Tetapi kalau misalnya bahan-bahan seperti hidroquinone yang masih kita pakai, kalau memang pemakaiannya tidak diawasi oleh dokter, itu juga sangat berbahaya. Nah, maraknya skincare bodong seperti ini, skincare bodong ini tidak dibuat oleh orang yang benar-benar ahli. Nah, jadi mereka hanya tahu, oh bahan ini bisa membuat seperti ini, bahan ini bisa membuat seperti itu. Jadi contoh seperti hidroquinone, memang dia memiliki efek memutihkan ya dalam tanda kutip, atau mencerahkan gitu. Tetapi dalam konsentrasi tertentu ternyata hidroquinone itu bisa menimbulkan efek samping yang sangat berbahaya. Nah, ini yang tidak diketahui oleh orang-orang yang membuat skincare bodong ini gitu. Kalau boleh tahu, efek samping dari hidroquinone yang berbahaya ini seperti apa, dokter? Nah, jadi kalau misalnya pemakaian hidroquinone, ini saya bocorkan sedikit ya. Jadi kalau pemakaian hidroquinone yang diperbolehkan itu harusnya di bawah 4%. Nah, sedangkan kalau misalnya di dalam skincare yang bodong saat ini, hidroquinone-nya pasti lebih dari 4%, dan pemakaian hidroquinone yang tidak diawasi dengan tepat akan menimbulkan berbagai macam penyakit seperti salah satunya ochronosis. Nah, ochronosis ini kalau misalnya tahu nih, dulu sempat ada yang lagi viral banget, yang sempat diwawancari masuk di podcast. Jadi ada pasien yang memang datang ke klinik, kemudian diberikan beberapa krim, yang salah satu krimnya itu kecurigaannya adalah mengandung hidroquinone, dan pasien ini kemudian menggunakan krim itu terus dan menyebabkan adanya hiperpigmentasi yang sangat luas di pasien tersebut. Nah, pasien ini kemudian mengalami ochronosis yang kemudian sekarang penyembuhannya itu juga membutuhkan waktu yang lama gitu. Wah, berarti hal sekecil hidroquinone saja bisa membuat efek samping yang cukup besar ya, dokter? Betul banget. Nah, berarti Betul. kita memang harus berhati-hati ya, dokter, dalam memilih skincare. Betul. Nah, kalau boleh tahu nih, dokter, kenapa sih skincare bodong itu tetap memiliki pasar walaupun risikonya itu tinggi? Kemudian bagaimana sih cara mengubah pola pikir masyarakat tentang produk murah tapi sebenarnya itu berbahaya, dokter? Oke, nah ini pertanyaannya sebenarnya agak sulit ya, Tirza. Tapi ini memang harus diberitahu kepada masyarakat bahwa saat ini itu memang bahan-bahan skincare yang didapat tuh bisa didapatkan dengan harga yang murah dan cukup mudah mendapatkannya. Nah, ini yang harus menjadi perhatian dari pemerintah kita sendiri untuk membatasi gimana sih kita harus memfilter bahan-bahan yang sekiranya diperbolehkan untuk menjadi sebuah skincare atau tidak diperbolehkan menjadi sebuah skincare. Nah, ini tentu saja pemerintah harus melihat berbagai jurnal yang terbaru nih untuk mengatasi hal tersebut gitu. Nah, kemudian untuk masyarakat, bagaimana sih kita harus aware terhadap penggunaan skincare bodong ini? Tentu saja saat ini tuh ramai banget kan influencer yang dimana itu influencer ini itu dia menggunakan atau mengambil bahan skincare yang memang kadang itu tidak sesuai gitu ya. Jadi sama mereka tidak sesuai tetapi tetap dipasarkan. Ini yang sebenarnya cukup bahaya banget, sehingga masyarakat kita tuh juga harus pintar-pintar dalam memfilter sebuah informasi. Setidaknya kalau misalnya kita mau menggunakan sebuah skincare, itu juga harus dicari di blog-blog nih, contohnya yang paling mudah, karena kan kalau misalnya jurnal mungkin terlalu berat ya. Jadi blog-blog atau artikel di mana apa sih efek samping dari skincare yang saat ini mau dibeli gitu sih. Berarti memang membutuhkan ekosistem yang bisa bekerja sama ya, Betul dokter, dari banget. pemerintah,
masyarakat dan juga influencer. Betul ya, banget gitu. Benar sekali ini. Jadi buat teman-teman semua jangan lupa kalau misalnya mau lihat-lihat skincare atau mau beli-beli skincare, dilihat dulu ingredientsnya, kemudian isi-isinya seperti apa aja, dan juga berhati-hati. Benar ya dokter ya? Betul banget. Nah kalau boleh tahu dokter, bagaimana sih dampak penggunaan skincare bodong terhadap kesehatan kulit, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang? Nah, ini tadi aku sudah menjelaskan sedikit ya tentang adanya efek samping, yaitu adanya okronosis. Nah, sebenarnya selain okronosis ini ada beberapa bahan dari skincare seperti steroid yang bila tidak digunakan dengan konsentrasi yang tepat itu justru akan menimbulkan kondisi kulit yang makin buruk. Salah satunya adalah pelebaran pembuluh darah. Nah, ini biasanya atau pelebaran pembuluh darah ini bahasa medisnya biasanya kita sebut dengan telangiektasis ya. Nah, telangiektasis ini kalau misalnya sudah muncul, ini merupakan penanda bahwa pasien tersebut menggunakan kandungan krim-krim yang mengandung steroid, di mana pemakaiannya bisa jadi udah tandanya cukup panjang dengan konsentrasi yang mungkin di atas pemberian dokter nih. Nah, kemudian selain telangiektasis itu juga bisa menimbulkan kondisi kulit yang kita namakan adalah atrofi, di mana kondisi kulit ini sudah tidak elastis seperti pada umumnya sehingga menimbulkan kondisi kulit yang sangat kusam begitu. Berarti dampak penggunaan skincare bodong ini termasuk ada okronosis, kemudian juga ada telangiektasis ya dokter, dan Betul. juga kulitnya menjadi tidak elastis atau sangat kusam. Sangat kusam biasanya gitu ya. Kalau boleh tahu dokter, mungkin kan ini ada teman-teman dari yang kalangan non medis ya dokter. Kalau boleh tahu dari misalnya okronosis atau adanya pelebaran pembuluh darah itu biasanya tampang fisiknya seperti apa ya dokter? Yang terlihat dengan jelas gitu. Oke, nah kalau misalnya okronosis biasanya ditandai dengan gambaran kulit yang dimana adanya bercak menghitam, itu biasanya cukup luas dan biasanya tidak terbatas ya, jadi cukup diffuse lah kita bilangnya. Kemudian selain bercak menghitam itu juga kita temukan adanya kondisi kulit yang sudah tidak prima lagi gitu. Jadi biasanya kan kondisi kulit yang prima itu adalah kondisi kulit yang terjaga hidrasinya, kemudian juga tidak terlihat kusam gitu ya. Nah, kemudian untuk kondisi telangiektasis biasanya kita bisa lihat nih adanya pelebaran kecil pembuluh darah, itu yang ditandai dengan adanya biasanya kemerahan sedikit-sedikit gitu di area pembuluh darah gitu. Dan kalau misalnya kondisi kulit yang kusam itu biasanya pasien sudah bisa melihat ya kalau kondisi kulit saya kok tidak sebagus seperti biasanya gitu. Jadi rajin-rajin untuk melihat kondisi wajah kita juga ya gitu. Baik, kemudian kalau boleh tahu, jika ada tanda-tanda seperti ini, apakah harus segera dibawa langsung ke dokter ya dok? Betul, kalau misalnya ditemukan kondisi seperti ini harus dibawa ke dokter SPKK, kemudian harus pasien juga nggak boleh bohong juga ya, jadi harus jujur tentang riwayat-riwayat penggunaan obat apa saja yang digunakan. Ini tujuannya adalah untuk memudahkan pengobatan kepada pasien gitu. Oke, jadi buat teman-teman di sini jangan lupa buat sering-sering memeriksa kondisi kulitnya ya dokter ya. Betul banget. Kemudian kalau misalnya menemukan adanya keanehan ataupun hal yang mencurigakan, jangan lupa untuk segera dibawa ke dokter ya dokter. Betul. Baik, kemudian pertanyaan berikutnya nih dokter, bagaimana sih cara memastikan legalitas dan juga keamanan suatu produk skincare sebelum dibeli? Oke, nah di Indonesia ini kalau misalnya kita mau memastikan adanya legalitas suatu produk, apalagi produk skincare, kita punya BPOM. Nah di BPOM itu kita bisa ngecek, jadi setiap produk itu harusnya sudah terdaftar, ada nomor kode BPOM-nya. Jadi kalau misalnya dilihat di balik produk itu ada nomor-nomor BPOM. Nah nomor-nomor ini bisa kemudian dicari di BPOM, kemudian nanti biasanya itu akan keluar kalau misalnya produk ini mereknya sesuai, misalnya contoh salah satu produk ini boleh nyebut produk nggak sih atau nggak boleh ya? Nggak boleh ya. Jadi yaudah, pokoknya misalnya kita mencari produk ini biasanya ada daftar BPOM-nya, kemudian kita kopas di laman web BPOM, bahkan ada aplikasinya juga, jadi bisa dicari di situ. Nah kalau misalnya merek sama yang terdaftar itu sesuai, berarti udah dipastikan bahwa produk ini adalah produk yang legal gitu.
Berarti lewat BPOM ya dokter Betul, ya, dan juga lewat BPOM. pastinya untuk mengakses website BPOM itu juga tidak susah ya dokter ya. Tidak susah, banyak banget kok, bisa diakses lewat Google dan mana aja gitu. Oke, jadi selain kita mencari informasi di TikTok atau di sosial media lainnya, kita juga bisa dengan mudah mengakses BPOM untuk memeriksa apakah produk skincare tersebut aman atau tidak untuk digunakan ya dokter. Betul. Baik, kemudian kalau boleh tahu nih dokter, kira-kira apa sih strategi edukasi yang paling efektif nih untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahayanya menggunakan skincare bodong? Jadi untuk yang sekarang ini strategi paling efektif memang harus memberikan edukasi sesering mungkin kepada masyarakat ya. Jadi kalau saya harapkan kepada masyarakat kedepannya itu untuk selalu melihat beberapa reviewer, terutama harus dari dokter SPKK, dan di mana dokter SPKK itu sudah pasti teruji lah legalitasnya gitu. Nah kalau misalnya menerima suatu informasi juga jangan diterima secara mentah-mentah gitu, harus dicek kembali kebenarannya di internet gitu, kemudian atau beberapa artikel yang ada gitu ya. Jadi kalau misalnya memfollow edukasi, harus memfollow edukasi yang benar-benar legal nih gitu. Benar sekali. Nah, buat teman-teman yang lagi nonton podcast ini, kita juga mengingatkan jangan lupa sering nonton misalnya edukasi dari podcast atau dari talk show gitu ya, dokter. Betul banget. Contohnya betul. dari Dokter Uner TV ini juga jangan lupa untuk sering-sering dilihat nih supaya teman-teman juga bisa mendapatkan edukasi dan juga informasi-informasi yang terpercaya dan juga akan bermanfaat buat teman-teman sekalian ya, dokter. Betul. Nah, selanjutnya nih dokter, bagaimana sih mungkin juga pertanyaan dari saya sendiri ya dokter, bagaimana sih cara memilih skincare yang tepat dan sesuai dengan jenis kulit masing-masing dan juga dengan kebutuhan masing-masing tanpa terpengaruhi klaim marketing yang berlebihan? Oke. Jadi kalau misalnya kita ngomongin tentang bagaimana sih caranya memilih skincare yang tepat, itu kita kembalikan lagi dengan tipe kulit yang dipunya saat ini. Misalnya contoh tipe kulit yang dipunya saat ini adalah tipe kulit yang berminyak. Pastikan menggunakan skincare yang khusus untuk kulit berminyak gitu. Atau misalnya kulitnya sensitif atau misalnya kulitnya kering banget. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, tetapi kalau misalnya ingin benar-benar memilih suatu skincare yang tepat, ada baiknya sebelumnya harus dikonsulkan dulu ke dokter SPKK terdekat ya tentang kebutuhan skincare yang apa sih yang harus diberikan gitu. Nah kemudian kembali lagi nih, skincare itu kan sebenarnya cocok-cocokan ya. Jadi belum tentu antara satu orang dengan orang yang lainnya itu cocok menggunakan produk yang sama gitu. Jadi sebenarnya memang jangan takut untuk mencoba skincare. Jadi ibaratnya kalau misalnya mencoba skincare itu sebenarnya ada trial and error ya. Jadi kita eliminasi mana yang error, kemudian kita benar-benar bisa menemukan suatu produk yang tepat gitu. Memang membutuhkan waktu yang lama, tetapi kalau misalnya sebelumnya juga dikonsulkan dengan dokter SPKK yang benar, nantinya akan juga menemukan produk yang tepat gitu. Baik, terima kasih banyak dokter. Mungkin saya ada follow up question ya dokter. Tadi kan dokter sempat menyebut tentang jangan takut mencoba dengan cara trial and error ya dokter. Betul. Nah kalau boleh tahu untuk masa trialnya ini selama berapa lama ya dokter? Sebenarnya tidak ada jangka waktu yang menentu ya gitu. Jadi kadang itu orang bisa menemukan skincare-nya itu mungkin setelah waktu yang lama gitu. Ada juga yang udah dalam waktu beberapa bulan aja udah nemu skincare yang tepat gitu. Nah balik lagi, kalau misalnya kita hendak membeli suatu skincare, itu sebaiknya kita konsul dulu ke dokter SPKK nih, kira-kira misalnya bahan ini saya cocok nggak dok, kemudian kira-kira kalau misalnya yang dibutuhkan untuk kulit berminyak itu apa saja sih dok gitu. Itu kita semua punya jawabannya gitu. Oke, baik. Kemudian saya izin untuk lanjut ke pertanyaan berikutnya ya dokter. Tadi dokter sempat menyebutkan ada beberapa kasus pasien-pasien ya dokter yang bahkan mengalami hiperpigmentasi ya dokter. Betul. Apakah mungkin dokter ada cerita lainnya nih terkait kasus nyata pengalaman konsumen atau pasien yang menggunakan skincare bodong? Oke, jadi saya pernah mendapatkan satu pasien. Jadi pasien ini datang dengan keluhan terdapat pelebaran pembuluh darah atau telangiectasis yang cukup banyak. Nah, kemudian setelah ditelisik kembali, ternyata pasien ini menggunakan produk-produk skincare dari klinik yang sebenarnya tidak ada komposisinya, atau pasien juga tidak tahu nih isi krimnya itu seperti apa. Nah, ini pentingnya juga untuk teman-teman, untuk pasien, teman-teman sekalian kalau misalnya hendak konsul ke dokter SPKK,
kemudian mendapatkan obatnya, itu kalian harus wajib kritis untuk bertanya isinya apa aja sih gitu. Nah, nggak mungkin dokternya tidak akan menjelaskan. Dokter akan sepatutnya itu akan menjelaskan isi dan kemudian efek samping yang akan diberikan dari produk tersebut gitu. Nah, kemarin kemudian pasien ini tuh kayak berat badan pembuluh darahnya lumayan banyak, which is itu menunjukkan bahwa pasien ini telah menggunakan krim steroid yang dalam jangka waktu yang panjang gitu. Nah, sedihnya kalau misalnya ada proses atau ada telangiektasis ini tuh penyembuhannya cukup lama dan memakan kos yang banyak juga ya, karena harus dilakukan tindakan seperti laser, kemudian dan tindakan yang lainnya juga. Jadi pesan saya untuk teman-teman di sini, kalau misalnya kita konsul ke dokter SPKK atau dokter mana aja deh, bukan dokter SPKK, itu wajib banget ditanyain isi obatnya seperti apa. Oke, Gitu. berarti penting sekali ya dokter untuk Yes, mengetahui apa penting saja banget. sih bahan-bahan yang kita taruh di muka ya dokter ya. Betul. Baik, selanjutnya mungkin ini kita akan beranjak ke pertanyaan terakhir nih dokter. Wah, udah nggak kerasa ya Iya, nggak kerasa sebenarnya. banget karena Iya. seru banget nih topik diskusi Oke. kita hari ini. Bagaimana sih pandangan dokter spesialis khususnya dermatologi dan venerologi terhadap tren produk-produk skincare yang viral di media sosial saat ini tanpa adanya bukti ilmiah? Nah, ini tentu saja sangat merugikan sekali ya. Sebenarnya kalau misalnya kita dokter SPKK, ya tentu senang-senang aja dapat menerima pasien. Tapi ini juga menimbulkan kesedihan juga dari kita, karena kondisi kulit yang harusnya bisa ditangani dengan mudah dan cepat itu harus ditangani dengan sedikit lebih sulit, dan ini juga tentu saja akan menimbulkan dampak ke masyarakat, di mana masyarakat sendiri juga akan terkena efek sampingnya seperti biaya yang tidak sedikit yang dikeluarkan, karena sebenarnya kalau misalnya kita terkait dengan pengobatan kosmetik itu tidak bisa ditanggung oleh BPJS, dan which is itu sangat menjadi concern untuk saat ini. Untuk sekali tindakan itu juga tidak murah harganya. Jadi pandangan saya ini tentu saja sangat sangat sedih sekali nih kalau melihat berita-berita di mana ada beberapa pasien yang tidak ditangani dengan tepat cuman karena penggunaan skincare yang tidak tepat gitu juga. Dan ini saya harap kepada pemerintah juga dapat mengatasinya ya. Kalau misalnya tidak bisa diatasi dengan baik, tentu saja ini tidak akan menimbulkan beberapa kemungkinan seperti munculnya penyakit-penyakit baru dari kulit gitu sih. Baik, terima kasih banyak dokter atas Sama-sama. reminder-reminder yang telah diberikan, dan juga ini nggak hanya reminder buat saya sendiri tapi juga buat teman-teman yang menonton podcast saat ini, agar kita juga bisa lebih berhati-hati ya dokter dalam memilih Betul produk banget. skincare. Mungkin waktu awal-awal beli skincare, waktu coba-coba mungkin dananya nggak sedikit, tapi Yes. kalau misalnya udah kena efek sampingnya, wah Itu lebih biaya lagi besar sekali sih. ya, dokter, ya. Betul banget gitu. Oke, jadi buat teman-teman di sini jangan lupa kalau misalnya mau beli skincare atau mau coba-coba skincare, jangan lupa untuk diketahui terlebih dahulu apa aja sih isi yang terdapat di dalam skincare-nya ya dokter. Betul gitu. Nah, benar-benar tidak. Saya sendiri juga merasa terbuka sekali nih pengetahuan saya terkait dunia skincare ya dokter, karena selama ini juga masih susah nih cari skincare yang cocok nih dokter sampai sekarang, dan mungkin juga pasti dirasakan sama teman-teman yang lainnya juga. Baik. Nah, semua jawabannya telah diberikan dari dokter juga sangat insightful, dan juga semoga teman-teman yang nonton podcast ini juga semakin paham tentang bagaimana sih pentingnya skincare untuk mengetahui kandungannya, dan juga mengajak orang-orang dan masyarakat di sekitar kita untuk bisa lebih waspada terkait hal ini. Nah dokter, tidak terasa nih ternyata pertanyaannya sudah habis. Dari saya sendiri juga sebenarnya masih mau tanya banyak hal nih dokter, tapi kita akan memperdalam hal tersebut mungkin di lain waktu ya dokter, apabila ada kesempatannya. Nah, mungkin ada pertanyaan yang terakhir banget nih dokter. Apakah ada pesan yang ingin disampaikan buat teman-teman yang saat ini sedang menonton podcast AADC kali ini? Jadi pesan-pesan untuk teman-teman sekalian nih, kalau misalnya hendak memilih skincare, yang pertama kali harus dilakukan adalah melihat komposisinya, kemudian
kemudian setelah melihat komposisinya itu juga harus dicari tahu bagaimana komposisinya itu bereaksi dan kemudian akan menimbulkan risiko apa saja. Kemudian yang kedua, itu juga harus dilihat warna dan baunya. Biasanya kalau misalnya skincare yang pembuatannya dipertanyakan itu bau kimianya itu sangat menyengat banget dan warnanya beda dari krim-krim yang lain. Kemudian yang ketiga, jangan tergiur dengan harga yang murah. Ini yang mesti menjadi underline bahwa ya nggak mungkin sih salah satu skincare cuma dijual dengan harga 10.000 dengan proses pembuatannya yang ribet seperti itu. Jadi pastikan benar-benar harganya itu jangan yang dilihat terlalu murah banget, paling nggak middle lah harganya gitu. Kemudian yang keempat, perhatikan juga apakah merek tersebut itu terdaftar di BPOM, kemudian apakah produk tersebut juga terdaftar di BPOM. Itu semua bisa dilihat di laman BPOM dan juga aplikasi BPOM gitu. Baik, terima kasih banyak dokter sekali Sama-sama. lagi atas remindernya yang pastinya akan diingat oleh teman-teman semua yang saat ini sedang menonton podcast kali ini. Nah, mengingat kita sudah sampai di penghujung acara podcast, mungkin saya izin untuk mengakhiri sesi berbincang pada kesempatan kali ini, gitu dok. Okay. It's a really good time to have Dr. Dea saat ini sebagai narasumber kita dalam podcast Ada Apa Dengan Cimsa. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih Tirza atas waktu dan juga kesempatannya dan juga sharing-sharing ilmunya nih bersama dengan kita hari ini. Nah, buat teman-teman Dr. Uner TV dan juga teman-teman dari podcast Ada Apa Dengan Cimsa, kami ucapkan sampai jumpa dan selamat siang kepada teman-teman semuanya, dan juga don't forget to always be active with Cimsa.